Sebenarnya teman-teman harus cari tahu, kontrol yang dilakukan tuh buat apa sih, gitu. Buat saya kah atau buat anak saya? Ya, kontrol itu penting, tapi jangan sampai kita benar-benar controlling atau sangat mengendalikan kehidupan dia, sehingga dia nggak bisa bergerak gitu, dalam arti nggak bisa ekspresif, nggak bisa eksploratif, ya. Jadi fokus sama tujuannya ya, secara jangka panjang, fungsi kontrolnya buat apa. Oke, Kak, saya tuh ingin kontrol supaya anak saya itu punya pergaulan yang positif. Kan sekarang pergaulan banyak yang negatif. Oke, berarti kita controlling pada pergaulan sosial. Nah, supaya punya pergaulan yang positif, maka arahkanlah anak-anak ini pada aktivitas yang positif, komunitas yang positif, ekskul yang positif, organisasi yang positif. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi fokus sama sebenarnya tujuan dari kontrolnya untuk apa. Lalu arahkan pada hal-hal yang positif. Lalu yang berikutnya adalah tunjukkan kalau kita tuh trust sama anak. Kita bisa bilang sama mereka, "Kakak, mama percaya sama kakak. Kakak pasti bisa menyelesaikan tugas ini." Ya, bukan alih-alih menekan anak, memaksa anak untuk melakukannya. Tapi kita memberikan kepercayaan kita bahwa dia mampu untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, ini yang jadi penting banget ya. Kemudian, berikan dia juga, eee, kesempatan untuk buat keputusan. Contoh yang sederhana deh, "Hari ini kita buka puasa mau makan apa ya, Kak?" Gitu. "Coba deh kamu buatkan menu, ya, ide menu apa nih buat buka puasa nanti." Nah, itu teman-teman nanti bisa coba terapkan ya. Jadi teman-teman mungkin bisa juga tuh memberikan kesempatan tadi, sehingga anak tuh tereksplorasi gitu mengenai, eee apa saja yang mungkin bisa dia lakukan terkait sama menu, simpel sebenarnya ya. Kalau misalnya bingung gimana dong? Kasih pilihan gitu supaya si anak itu punya pilihan-pilihannya ya. Lalu kemudian jadi role model. Nah, ini penting banget ya, karena anak itu kan children see, children do. Dia itu melihat dari apa yang paling sering dia lihat. Jadi kalau misalnya dia melihat, papa mamanya ya, setiap hari itu hangat, penuh cinta, terbuka, kasih kesempatan eksplorasi, kasih kesempatan tanggung jawab, maka niscaya deh teman-teman, anak-anak itu juga akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, ya. Oke, itu adalah strategi. Lalu gimana caranya juga bisa mengatasi micromanagement ini? Nah, "Kak, saya sudah dewasa nih," gitu. "Terus saya masih dalam fungsi kontrol orang tua saya yang dewasa, yang micromanaging gitu, sehingga saya yang sudah seusia ini," katakanlah mungkin yang millennials ya, mungkin Gen Z, ini jadi nggak punya kesempatan untuk bisa mengembangkan diri karena selalu di bawah kendali orang tua. Oke. Kalau misalnya teman-teman ini adalah orang dewasa yang tinggal bersama dan selalu dikontrol oleh orang tua yang micromanaging, maka bicara ya. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain bicara dengan orang tua. Secara terbuka sampaikan kepada mereka apa yang sebenarnya teman-teman inginkan dari orang tua, ya. Karena kalau tidak seperti itu, orang tua mungkin tidak akan tahu sebenarnya. Kalau waktu kecil kita kadang-kadang sulit untuk mengekspresikan, tapi ketika kita sudah sedewasa ini, sampaikan terbuka dan jujur, karena kita sudah harus punya boundaries sama mereka. Karena kita adalah kita, orang tua adalah orang tua, ya. Lalu kemudian, kasih tahu juga gitu apa yang mereka lakukan ini ternyata itu mempengaruhi kita atau teman-teman gitu dalam menjalankan sehari-hari. Contohnya teman-teman bisa bilang, "Ayah, ibu, ayah dan ibu selama ini seringkali menuntut saya A, B, C, D, ya. Dan saya merasa cemas atau takut karena selalu mendapatkan tuntutan-tuntutan seperti yang ayah ibu sampaikan," gitu. Jadi
saya boleh ya untuk bisa menentukan sikap saya. Jadi sampaikanlah dengan bijaksana, tanpa perlu marah-marah, tanpa perlu untuk konfrontir ke mereka atau beradu argumentasi yang istilahnya itu debat kusir, ya. Jadi teman-teman bisa sampaikan tadi. Kemudian orang tua kadang-kadang butuh untuk dikasih tahu apa yang paling konkret yang bisa dilakukan. Contoh, kata ibunya begini, "Ibu kan pengen kamu tuh jadi orang sukses, makanya ibu mau kamu melakukan ABCD." Nah, teman-teman yang saat ini punya orang tua micromanaging dan sekarang sudah punya kemampuan untuk bicara, sampaikan kepada mereka bahwa kendali hidupmu itu tidak ada pada mereka. Mereka boleh untuk bisa memberikan saran, boleh untuk memberikan nasihat, tetapi yang menjalankan hidup ini adalah kalian sendiri, ya. Jadi kasih tahu gitu konkretnya, "Bu, saya sudah bisa ABCD. Saya mulai belajar menabung, saya sudah mulai bekerja. Saya tahu gimana caranya membagi porsi-porsi ini supaya saya bisa menjadi orang sukses versi saya." Ya, "Kak, ini teori banget." Nggak akan jadi teori ketika kalian mau untuk melakukannya. Ya, kalau ingin keluar dari jebakan micromanaging, maka dicoba lakukan ya. Oke. Kemudian gimana dengan kita tahu kalau misalnya ada anak lain yang ternyata orang tuanya tuh micromanaging. Nah, terus kita gimana dong? Kita tahu nih orang tuanya sangat penuh kendali sekali terhadap hidupnya gitu, sehingga si anak ini tumbuh kembangnya tuh nggak optimal ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan kalau itu ada dalam lingkungan sekolah, kita melihat dan mengetahui, coba untuk bicara dengan orang dewasa lain. Bisa bicara sama konselor sekolah ya, bisa bicara sama guru di sekolahan gitu. Supaya apa? Menjadi bahan komunikasi. Dan sehingga kita bisa mendukung si anak tadi supaya anak tadi itu tidak berada dalam fungsi kendali atau kontrol orang tua yang terus-menerus ya. Terus kemudian cari ya, teman-teman cari nih ya, kalau misalnya teman-teman sudah agak sedikit lebih dewasa, cari lingkungan mana yang sekiranya itu bisa mendukung teman-teman ya, yang bisa mendengarkan teman-teman, yang bisa untuk notice gitu keberadaan teman-teman ya. Jadi carilah komunitas-komunitas yang mungkin saja itu positif dan membuat teman-teman itu berfungsi, lalu kemudian juga bisa sehat gitu ya secara mental. Lalu bisa juga cari tahu sumber daya ya, atau layanan-layanan lain, atau kadang-kadang kalau teman-teman memang butuh bantuan profesional mental health, silakan cari bantuan ya. Paling tidak nanti teman-teman itu akan dibantu bagaimana caranya mengelola emosi dan diri ketika berada dalam lingkungan yang memang micromanaging ya. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Oke. Saya akan kembali ke pertanyaan ya ini. Oke, ini ada pertanyaan juga. Cara anak agar bisa percaya diri, tidak ragu-ragu dan tidak takut. Oke, caranya. Wah, ini caranya banyak sih sebenarnya ya. Yang paling pertama, jangan micromanaging gitu ya. Hindari pola pengasuhan yang micromanaging gitu. Karena pengasuhan seperti ini akan membuat anak jadinya nggak percaya diri, ragu-ragu, dan juga jadinya takut ya. Oke. Jadi untuk anak-anak yang lebih kecil, kita itu bisa sebetulnya mengajarkan dia untuk mengembangkan bakat-bakat alaminya ya. Jadi bakat-bakat alami ini sebenarnya teman-teman bisa lihatlah dari keseharian si anak-anak tadi. Dia sukanya apa yang paling sering dia lakukan ya. Dan kemudian dari situ teman-teman coba untuk mengembangkan bakat tadi. Dari bakatnya yang sudah berkembang akan muncul rasa percaya diri. Ya, dia akan merasa ada mastering, sense of mastering namanya ya. Jadi ada perasaan bisa menguasai sesuatu. Nah, kalau perasaan menguasai sesuatu itu ada, udah pasti akan membooster PD-nya. Apalagi kalau ditambah dengan cara teman-teman dalam proses merangkul dia, ya. Misalnya teman-teman bilang nih sama mereka gitu ya, "Kak, kamu luar biasa sekali sudah mau mencoba ya, sudah mau untuk bisa melakukan, sudah mau mengoreksi ya, dan aku sangat bangga sama kamu." Nah, itu aja sudah sangat luar biasa sekali gitu bagi si anak untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri ya.
dan dia juga jadi nggak ragu-ragu. Nah ya, jadi sampaikan kepada dia, dengarkan secara empati apa yang menjadi tadi keluhannya, ceritanya ya, itu didengarkan. Angle-nya adalah kita jangan memotong semua pembicaraannya, dengarkan sampai tuntas apa yang coba dia sampaikan, biarkan dia mengeksplorasi diri ya. Jangan dipatahkan, lalu kemudian jangan overkritik, jangan juga menyalahkan. Sehingga apa? Dia jadi nggak ragu-ragu dalam proses untuk menyampaikan isi pikirannya ya. Lalu kemudian supaya berani itu juga sama ya. Jadi kasih kesempatan buat dia mengeksplorasi kemampuan-kemampuannya dan juga mengeksplorasi apa yang menjadi minat-minatnya dia. Lalu kemudian tanamkan motivasi keberanian ya, bahwa dia mampu, dia bisa ya, dia pasti bisa melampaui kesulitan, dan sampaikan ada kita ya, ada papa atau mama yang akan membersamai kamu dalam setiap keputusan-keputusan yang kamu buat. Nah, itu jadi penting. Jadi pada intinya adalah balik lagi ketika ingin membuat anak menjadi percaya diri, tidak ragu-ragu dan tidak takut, itu kuncinya ada bagaimana pola pendekatan kita terhadap si anak tadi ya. Oke. Yang masih ingin cerita, yang ingin tanya silakan boleh ada di sini. Kita masih menunggu pertanyaannya karena durasinya tinggal beberapa waktu lagi ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang sampai sejauh ini gimana? Apakah sudah cukup bisa memahami apa itu micromanaging parents dan bagaimana cara kita untuk menghindari diri supaya kita nggak jadi orang tua yang micromanaging, atau kemudian kita mungkin berada dalam keluarga yang ayah dan ibu kita adalah micromanaging. Itu tadi teman-teman juga sudah mendengarkan ya dari sisi saya info-infonya, dan mudah-mudahan itu nanti bisa bermanfaat ya. Dan yang buat teman-teman semua yang kalau sekarang ini secara nggak sengaja ya sudah melakukan yang namanya fungsi kontrol yang berlebihan, yuk coba kita aware, kita sadari bahwa hal-hal tadi itu sangat mungkin sekali bisa mengganggu fungsi psikologis dari anak-anak kita. Ya kita kan nggak mau ya anak-anak ini nanti tumbuh jadi pencemas, tumbuh jadi anak yang memang nggak sehat secara psikisnya. Karena sangat mungkin sekali kalau dia terganggu secara psikis, itu nanti akan bisa juga mempengaruhi fungsi fisiknya si anak tersebut. Ya jadi cepat-cepat hindarin, kerja sama pasangannya ya untuk berdiskusi mana nih pola pengasuhan yang paling tepat, paling sehat, paling realistis dan paling membuat anak ini bisa tumbuh kembang optimal ya. Dan buat teman-teman yang juga mungkin nanti bingung gitu ya, di mana nih mau cari tahu tentang perkembangan anak ya, atau mungkin ingin cerita-cerita lebih lanjut lagi, teman-teman boleh banget loh kunjungin di Klinik Ruang Tumbuh ya. Bisa di Instagramnya, bisa cek ke sana, atau mungkin juga bisa on-site visit ya untuk bisa melakukan pemeriksaan psikologis. Jadi pada intinya kapanpun dimanapun sekarang sudah banyak sekali akses yang paling mudah yang bisa teman-teman dapatkan untuk bisa mendapatkan bantuan terkait dengan pengasuhan ya. Oke, ini jelas. Saya mungkin cek juga apakah masih ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nah oke, rasanya sudah tidak ada pertanyaan ya. Ini waktunya juga sudah hampir tuntas, hampir habis ya teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti untuk saksikan di Maxstream ya, episode kali ini kita bicara terkait dengan pengasuhan orang tua yang micromanaging ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan juga sudah mendengarkan episode Orang Tua Bercerita kali ini bersama saya Irma Gustiana Andriani, psikolog dari Ruang Tumbuh. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang berbeda. Salam sehat untuk semuanya, selamat berbuka puasa nanti sore. Dah.